Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya atau Pak Surya di sini. Kita masih membahas soal-soal fisika tentang gelombang ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tentang sebuah soal tentang gelombang stasioner. Kita bacakan soalnya. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik simpul yang ke-10 berjarak 1,52 meter dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah berapa? Oke, kita tulis dulu mungkin atau kita gambar dulu mungkin gelombangnya ya. Misalkan ya kita gambar sebuah gelombang stasioner nih, misalkan seperti ini, katakanlah seperti itu. Nah, nggak bagus-bagus amat ya. Oke, ini adalah gelombang datang. Nah, gelombang pantulnya misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, jadi ini adalah ujung bebasnya ya. Nah, ini adalah ujung bebasnya. Ini ujung pantul ya. Nah, ini ujung pantul. Jadi yang di sini ini adalah gelombang pantul. Ya. Kalau yang di sini oke. Kalau yang di sini ini gelombang datang ya. Jadi gelombang datang arahnya ke kanan ya. Gelombang pantulnya arahnya ke kiri ya. Nah, ini gelombang datangnya ke kanan ya. Yang gelombang pantulnya arahnya ke kiri ya. Gelombang pantulnya arahnya ke kiri. Nah, ini untuk menggambarkan gelombang stasioner yang terjadi. Oke. Oke, pada gelombang stasioner ujung bebas yang terjadi, nanti di sini kalau dia gelombang stasioner ujung pantulnya itu ujung bebas ya, maka pada ujung pantul di sini itu akan terjadi perut gitu ya. Nah, di sini terjadi perut. Nah, yang di sini itu akan terjadi simpul ya. Jadi ini simpulnya, ini S1. Oke. Ini S1 ya. Ini S2 gitu ya. Ini S3 dan seterusnya. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga dan seterusnya. Jadi penamaan mengurutkan nomor simpul itu dari ujung pantul ya, bukan dari ini kan gelombangnya datang dari kiri ke kanan. Jadi sumber getarannya itu ya, dia digetarkan dari arah kiri. Kemudian gelombang datang menjalar ke kanan. Ya, tapi kalau kita di sini kemudian terjadi simpul dan perut ya, itu menghitungnya itu dari ujung pantul urutannya S1, S2, S3 ya. Nah, S1 itu adalah simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian dari soal di sini itu diketahui apa di sini? X ya, misalkan X simpul pertama ya. X simpul ke 10 nih.
Nah, itu adalah sama dengan 1,52. Ya. Kemudian frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, yang ditanyakan adalah V-nya nih berapa nih? Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan dari simbol pertama ke simbol kedua itu jaraknya setengah lambda ya. Simbol kedua ke simbol ketiga juga sama setengah lambda dan seterusnya. Kalau simbol pertama sendiri itu jaraknya adalah seperempat lambda dari ujung pantul. Nah, jadi kalau kita bikin polanya ya, kalau S1 kan sama dengan seperempat lambda. X S1 maksud saya. Kalau X dari S2 itu kan nanti sama dengan seperempat ditambah setengah lambda ya, atau sama dengan 3/4 lambda ya. Kalau X S3 itu nanti kan jadinya 3/4 ditambah sama setengah ya lambda gitu kan, jadi sama dengan 5/4 lambda. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan polanya bilangan ganjil nih, 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mau cari X simpul ke N misalkan, berarti kan akan sama dengan apa? Kalau bilangan ganjil kan berarti 2n-1 ya. 2n-1 dikaliin sama seperempat lambda. Gitu ya. Berarti kita mencari bilangan ganjil yang ke-10. Bilangan ganjil yang ke-10 itu berapa kan? 19 ya. Nah, atau kalau ini kita selesaikan, ini menjadi dari sini ya. X S10 itu berarti sama dengan 1,52 ya. Nah, ini kan berarti 2 dikaliin 10 dikurangi 1 gitu kan. Iya, dikaliin seperempat lambda. Ya, sama dengan 1,52. Ini kan jadinya 19 ya. 19/4 lambda sama dengan 1,52. Berarti lambda sama dengan 1,52 dikaliin sama 4/19 ya. Kalau ini sama ini dapat berapa? 0,08 ya. Nah, berarti lambdanya jadi berapa? 0,32 ya. 8 kali 4 kan 32. Oke, berarti kalau kita mau cari V ya, V berarti kan V itu sama dengan lambda dikaliin F ya. Nah, gitu. Berarti sama dengan lambdanya berapa? 0,32 ya. Dikaliin F-nya adalah 50 ya. Oke. Berarti jadinya adalah 16. Ini lambdanya dia kan dalam meter ya. Karena sesuai dengan satuan X ya. Ini tadi kan X-nya ini juga dalam meter. Oke, berarti kecepatannya adalah dalam meter per second. Oke, demikian soal ini sudah kita selesaikan. Kita akan membahas soal-soal berikutnya di video selanjutnya.